Ya, what's up geng? Ketemu lagi bersama kami kelompok 6. Sekarang kami akan memberikan sebuah tips bagaimana penggunaan fungsi logika 2 dalam Microsoft Excel. Dalam hal ini tugas pengantar komputer FMIPA Unsrat jurusan Matematika. Silakan. Memblok A sampai I, kemudian mengetik make and center, kemudian mengetik daftar gaji pegawai, lalu mengetik nomor, nama, golongan, status perkawinan, jumlah anak, GP, T_TI_S, TA, dan gaji. Kemudian praktikan merapikan kolom sesuai yang diinginkan. Kemudian kita atur agar tepat di tengah, lalu kita tekan nomor 1, lalu kita tarik ke bawah, kemudian kita pilih field series, kemudian kita tulis data-datanya. Yang pertama adalah Alwi Fahmi, yang kedua Imelda CBC Chan, ketiga Angelina Gula, keempat Hendilet Hulur, kelima Cabelita Samalia, keenam Vanessa STK Pero, ketujuh Gloria Rompas, kedelapan Kesia Manopo, kesembilan Morisa Kasawehi, dan yang ke-10 Nurla Ella. Dan untuk golongan kita tulis golongan 3A, 3B, dan 3C. Kemudian 3D. Lalu kita tarik ke bawah sehingga kemudian pada status perkawinan kita tulis BK dan KK. Lalu kita tarik ke bawah. Kemudian jumlah anak kita tulis seperti yang ada di data. Lalu pada kolom A 13 sampai H kita merge and center. Begitu pula dengan kolom 14, 15, 16, dan 17. Lalu kita blok semua, lalu kita tekan all brothers. Kemudian untuk pada baris ke-13 kita tulis jumlah gaji. Pada baris ke-14 kita tulis jumlah gaji pegawai golongan 3A. Dan pada baris ke-15 kita tulis rata-rata gaji golongan 3D. Dan pada baris 16 kita tulis jumlah gaji golongan pegawai yang mempunyai 3 anak atau lebih. Dan pada baris yang ke-17 kita tulis jumlah pegawai yang mempunyai gaji di atas Rp900.000. Lalu kemudian kita blok kolom nomor dan nama, kemudian memberikan warna merah. Juga blok golongan dan status perkawinan dan memberikan warna
kuning, sedangkan jumlah anak dan gaji pegawai kita berikan warna biru hijau muda. Untuk tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak kita beri warna hijau. Untuk gaji kita beri warna biru, sama dengan juga dengan jumlah gaji kita berikan warna biru. Dan untuk rata-rata golongan 3D kita berikan warna ungu muda, dan di bawahnya ungu tua, dan di bawahnya juga orange. Dan untuk data selanjutnya kita tulis ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat. Yang pertama golongan dan gaji pokok. Kita tulis ketentuan kalau golongan 3A berjumlah Rp550.000, golongan 3B berjumlah Rp700.000, dan golongan 3C berjumlah Rp850.000, 3D berjumlah Rp950.000. Untuk tunjangan istri atau suami terdiri dari 2 kriteria. Yang pertama yaitu K atau yang sudah kawin, dan juga yang BK atau yang belum kawin. Untuk yang kawin, ketentuannya adalah 20% dari gaji pegawai, sedangkan yang belum kawin yaitu 0. Untuk tunjangan anak terdiri dari 3 kriteria. Yaitu jika A tidak memiliki anak, maka tunjangannya 0. Sedangkan yang memiliki 1 anak, tunjangannya adalah 10% dari gaji pegawai, dan yang memiliki lebih dari 2 anak mempunyai tunjangan 15% dari gaji pegawai. Untuk menentukan jumlah gaji pegawai, kita menggunakan rumus if. Dengan menekan kolom C3 sama dengan tanda kutip 3A tanda kutip koma dengan ketentuan kalau golongan 3A mendapat gaji pokok Rp550.000. Jadi kita tulis koma 550.000, koma kita gunakan lagi rumus if. Dengan menekan kolom C3 sama dengan tanda kutip 3B tanda kutip koma 700.000 koma kita gunakan lagi rumus if. Dengan menekan kolom C3 sama dengan buka kutip 3C kutip koma 850.000 koma, dan kita gunakan lagi rumus if dengan menekan kolom C3 kemudian sama dengan tanda kutip 3D tanda kutip koma Rp950.000. Kemudian kita tutup kurung 4 kali, lalu
rumus yang didapat itu kita tarik ke bawah sehingga dapat memperoleh nilai tunjangan istri atau suami. Kita menggunakan rumus if dengan menekan kolom D3 sama dengan kita tanda kutip K tanda kutip koma, kita tekan 20% kali kalau di Excel itu sama dengan bintang, jadi 20% bintang, kita tekan kolom F3 kemudian koma 0 tutup kurung akan mendapatkan nilai, sehingga nilai tersebut ditarik ke bawah sehingga komponen atau data lainnya mendapatkan nilai. Kemudian untuk memperoleh tunjangan anak, nilai tunjangan anak kita menggunakan rumus if dengan menekan kolom E3 kemudian sama dengan 1 koma 10% kali F3 koma, kita menggunakan lagi rumus if, kita tekan kolom E3 sama dengan lebih dari sama dengan 2 koma 15% bintang F3 kemudian koma 0 tutup kurung 2 kali lalu enter, kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu rumus tersebut kita tarik ke bawah agar data-data lainnya dapat memperoleh nilai. Kemudian untuk gaji kita menggunakan rumus sum. Lalu kita menarik kolom dari F3 sampai H3 kemudian enter, lalu rumus tersebut kita tarik ke bawah agar dapat memperoleh nilai pada data-data yang lainnya. Untuk jumlah gaji keseluruhan kita menggunakan rumus sum dan kita menarik data dari I3 sampai I12 lalu enter, kemudian akan keluar hasilnya. Untuk menentukan jumlah gaji pegawai golongan 3A, kita menggunakan rumus sum if dengan memblok kolom C dari C3 sampai C12, koma kita gunakan kriteria yaitu 3A, tanda kutip 3A, lalu koma kita blok dari kolom I3 sampai I12 lalu enter, kemudian akan keluar hasilnya. Untuk mencari rata-rata golongan 3D kita menggunakan average if dengan memblok kolom C, kemudian kita tulis kriteria 3D, lalu kita blok kolom gaji lalu enter, kemudian akan keluar hasilnya. Dan untuk mencari jumlah gaji pegawai yang mempunyai 3 anak atau lebih, kita menggunakan rumus sum yang di dalamnya terdapat rumus sum if, yaitu dengan memblok kolom E3 sampai E12, koma 3 karena di situ 3 anak, seharusnya 3 anak, lalu kita memblok juga kolom I yaitu kolom gaji, kemudian koma, kita gunakan lagi rumus sum if, lalu kita memblok juga kolom E3 sampai E12 dan masukkan kriteria 4, kemudian kita memblok kolom I3 sampai I12 lalu enter, kemudian akan keluar hasilnya. Dan untuk menentukan jumlah pegawai yang mempunyai gaji lebih dari 900.000, kita menggunakan rumus count if. Dengan memblok kolom gaji, koma, kita gunakan kriteria yaitu
lebih dari 900.000. Dengan ditulis lebih dari sama dengan 900.000. Tanda kutip, tutup kurung, lalu enter. Kemudian akan keluar hasilnya. Ya, di sini karena apa? Kita pindahkan dia menjadi general. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.